Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan presentasi daring pada hari ini. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar Sosiologi Industri, Ibu Resa Nurmala, SAB MA, dan rekan-rekan yang saya banggakan. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu integrasi, reintegrasi, dan konflik sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Tiur Maulina Silitonga. Yang kedua yaitu saya sendiri, Abdita Septianti Rusmaya Putri. Dan yang terakhir yaitu Salsa Maulina Sidik. Mari kita mendengarkan pembahasan materi yang akan disampaikan. Integrasi sosial. A. Pengertian. Integrasi merupakan pembauran sesuatu yang terpisah sampai menjadi satu kesatuan yang utuh. Arti dari pembauran itu sendiri adalah menyesuaikan, masuk ke dalam, melebur, dan menyatu sehingga semua hal tersebut bisa menjadi satu kesatuan. Pengertian integrasi sosial menurut Gilin, integrasi sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya sebuah proses sosial, terlebih dari berkait dengan perbedaan unsur seperti emosional, budaya, perilaku, dan juga keinginan. B. Syarat-syarat integrasi sosial. 1. Memiliki rasa saling membutuhkan antar sesama manusia. Sebagai masyarakat yang utuh, kita tentu harus saling membutuhkan dan juga saling melengkapi. Hal bertujuan agar kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan baik. Kedua, nilai dan norma harus dijalankan secara konsisten. Norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat sebenarnya sama seperti hukum yang tidak tertulis. 3. Adanya toleransi. Toleransi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hubungan masyarakat umum, sebab di Indonesia masyarakat terdiri dari banyak latar belakang. C. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Kedua, integrasi fungsional muncul disebabkan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Interaksi dapat terbentuk dalam mengedepankan fungsi dari masyarakat pihak yang ada dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif terbentuk karena ada kekuasaan yang dimiliki penguasa. D. Faktor pendorong integrasi sosial. 1. Homogenitas kelompok. Salah satu faktor yang bisa mendorong terjadinya integrasi sosial adalah tingkat kemajemukan. Semakin majemuk dan heterogen suatu masyarakat, maka proses integrasi akan semakin sulit tercapai. 2. Jumlah anggota. Jumlah anggota juga bisa menjadi faktor kecepatan proses terbentuknya integrasi sosial. Semakin banyak anggota, maka semakin sulit untuk mewujudkan dan mencapai integrasi tersebut. 3. Mobilitas geografis. Mobilitas geografis adalah suatu perubahan atau perpindahan penduduk di sebuah wilayah. Anggota masyarakat baru di sebuah wilayah akan mencoba menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang sudah berlaku di wilayah tersebut. Reintegrasi sosial. A. Pengertian reintegrasi. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk mengembalikan dan membangun kembali persatuan, kepercayaan, modal sosial, dan juga kohensi sosial setelah terjadinya suatu perpecahan atau konflik dalam masyarakat. Pengertian reintegrasi sosial menurut Soejono Soekanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. B. Upaya reintegrasi sosial. 1. Menanamkan kesadaran pada diri sendiri akan pentingnya berbangsa. Hal itu sangat dipengaruhi saat reintegrasi sosial karena dengan sadar akan diri sendiri dapat memulai dari diri sendiri untuk mempunyai jiwa kebangsaan dan kewarganegaraan. 2. Mencari solusi terbaik bila terdapat pihak lain yang memperlakukan penolakan. Perundingan dapat dilakukan dengan cara apa saja, melalui musyawarah, voting, dan masih banyak lainnya yang tidak mempengaruhi terjadinya aksi-aksi penolakan yang dapat mempengaruhi bagi siapa saja. 3. Melalui saluran hukum bila ada yang menyimpang. Bila ada salah satu pihak yang reintegrasi sosial menyimpang dari hukum, maka sah hukumnya jika dilaporkan ke pihak hukum agar diberikan sanksi atas kesalahannya
yang diperbuatnya. C. Faktor pendorong reintegrasi sosial. 1. Konflik dan kekerasan terjadi kembali dalam masyarakat. 2. Terdapat permintaan untuk membangun kembali hubungan antar masyarakat yang tercerai-berai. Muncul kesadaran kolektif dari berbagai pihak. 3. Keinginan menciptakan kembali kondisi aman, tentram, dan harmonis seperti sedia kala. D. Pihak yang terlibat dalam proses reintegrasi sosial. 1. Badan Hukum Reintegrasi merupakan badan yang dibentuk guna mendukung upaya reintegrasi dalam proses perdamaian. Organisasi ini biasanya dibentuk oleh pemerintah. 2. NGO luar negeri. Kasus konflik atau kekerasan yang merupakan menjadi setoran dunia mendorong beberapa LSM luar negeri ikut membantu proses penyelesaiannya. LSM tersebut biasanya memiliki konsisten terhadap kasus konflik. 3. Organisasi internasional. Organisasi internasional utama yang sering terlibat ialah PBB. PBB merupakan pemerintah negara yang bersangkutan dalam upaya menangani konflik, seperti mendatangkan pasukan perdamaian di suatu tempat terjadinya konflik. Konflik sosial. A. Pengertian konflik sosial. Konflik memiliki arti percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik dapat muncul dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Pengertian konflik menurut Daniel Webster. Konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain dan keadaan atau perilaku yang bertentangan. B. Penyebab terjadinya konflik. 1. Perbedaan individu. Karena perbedaan-perbedaan ini, mereka gagal mengakomodasikan diri mereka sendiri yang dapat menimbulkan konflik di antara mereka. 2. Perbedaan budaya. Budaya adalah cara hidup suatu kelompok. Budaya suatu kelompok berbeda dengan budaya kelompok lainnya. Perbedaan budaya antar kelompok ini terkadang menimbulkan ketegangan dan konflik. 3. Perubahan sosial. Ketika sebagian masyarakat melakukan net change seiring dengan perubahan di bagian lain, dan perubahan sosial menyebabkan kelambanan budaya yang berujung pada konflik. C. Cara penyelesaian konflik. 1. Paksaan. Penyelesaian dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah merupakan suatu cara di mana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. 2. Kompromi. Suatu cara di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Ketiga, mediasi. Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah, serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. D. Bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifatnya. 1. Konflik destruktif. Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. 2. Konflik konstruktif. Merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Contoh konflik ada tentang masalah Kamboja 1979 sampai 1980. Ada latar belakang, Kamboja adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami konflik cukup panjang. Kamboja pada awalnya diduduki oleh monarki Prancis, namun akhirnya mendapat kedaulatan pada tahun 1945 dalam konferensi Jenewa. Pada saat itu, pemerintahan Kamboja diduduki oleh kerajaan Sihanouk. Disinilah dimulai konflik Kamboja yang panjang. Kekuasaan Sihanouk digulingkan melalui kudeta yang dipimpin Perdana Menteri Lon Nol dalam meruntuhkan monarki dan menggantikannya menjadi Republik Pro-Amerika. Setelah itu dimulailah perang persaudaraan perebutan kekuasaan antara pasukan Lon Nol dan rejim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Pemerintah Lon Nol yang pro-Amerika akhirnya dapat digulingkan oleh rejim Khmer Merah.
Penyebab terjadinya konflik Kamboja tahun 1979 sampai 1980. Sebab terjadinya konflik Kamboja ini adalah adanya perebutan pengaruh kekuasaan di Kamboja oleh Amerika Serikat, Cina, dan Vietnam Utara dalam konteks Perang Vietnam dan Perang Dingin. Adapun faktor internal yang menyebabkan konflik ini adalah perebutan kekuasaan antara kelompok kerajaan yang dipimpin oleh Norodom Sihanouk, kelompok pro-Amerika Serikat yang dipimpin oleh Lon Nol, dan kelompok Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Upaya penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik Kamboja tidak dilakukan oleh negara itu sendiri, melainkan melalui intervensi pihak asing. Upaya penyelesaian konflik Kamboja diawali dengan diselenggarakannya Jakarta Informal Meeting, Perjanjian Paris, dan diakhiri pembentukan UNTEX oleh PBB. Jakarta Informal Meeting atau JIM menyelenggarakan konflik Kamboja diawali oleh Indonesia yang melakukan shuttle of diplomat antara Vietnam dan Kamboja, lalu memfasilitasi pertemuan keduanya dalam Jakarta Informal Meeting atau JIM. Menteri Luar Negeri Indonesia yang berperan penting dalam upaya penyelesaian konflik di Kamboja yakni Ali Alatas pada tahun 1988 dan 1999. JIM berhasil menghasilkan gencatan senjata antara kedua pihak dan menarik pasukan Vietnam dari perbatasan Kamboja. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memaparkan materinya. Untuk presentasi kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya, Abdita Septianti Rusmaya Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.